wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Pop teman-teman. Sekarang kita sudah ada di daerah Jakarta Timur di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sudah 100% rampung. Jadi ini proyeknya itu renovasi bongkar total, bangun baru gitu ya. Dan ini bener-bener di gang yang sempit nih, tuh ada motor sama ada orang yang lagi nunggu. Gimana kalau kita agak majuan dikit ya teman-teman ya, yuk, supaya nggak ganggu jalan di depan nih, karena ini bener-bener lokasinya itu di gang yang sangat sempit nih. Yuk sini deh, agak kesinian deh. Nah asik tuh. Nah lu bisa ngeliat juga di depan itu, karena memang ini berada di lokasi gang yang sangat sempit dan gangnya itu aktif ya teman-teman. Jadi dilalui masyarakat umum, dilalui motor, dilalui orang-orang yang lewat juga kan. Ini ada lagi yang lewat. Nah ini dengan lokasi yang seperti ini, alhamdulillah Bintoro dapat menyelesaikan proyek ini. Jadi ini proyek 2 lantai ya teman-teman ya, renovasi dibongkar total, kemudian kita bangun baru dari awal. Jadi ya kayak bangun baru gitu deh, dari rumah yang lama itu menjadi 2 lantai ya teman-teman. Oke, ini kayaknya kalau kita ngobrol di sini kayaknya kurang kondusif, mending kita langsung ke dalam aja yuk. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana di dalam, oke? Oke, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya ya, lebih kondusif ya dibandingkan di depan. Karena memang di depan itu lokasinya memang di gang yang kecil dan gangnya itu aktif, jadi bisa dipakai untuk umum juga, banyak motor yang lewat juga. Jadi kita bahas dari dalam aja nih teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat kalau misal di bagian depannya, karena ini lahannya juga terbatas gitu ya, lokasinya terbatas. Jadi menggunakan konsep yang minimalis untuk mengatasi lahan yang terbatas itu bisa menjadi salah satu strategi agar yang pertama dia menghemat biaya untuk material dan waktu. Kemudian yang kedua, konsep desain yang minimalis itu bisa menjadi strategi agar rumah yang baru ini dia apa ya istilahnya ya, kayak menyatu dengan lingkungannya gitu. Karena kan di depan udah mepet dengan tetangga, kanan kiri udah mepet dengan tetangga. Ketika kita menggunakan konsep yang minimalis, itu bisa membuat rumah kita itu menyatu dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak menonjol sendiri, sehingga tidak menimbulkan kesan rumah yang sombong gitu ya. Karena kan kalau misalnya rumah yang sombong itu dia lebih menonjol, lebih mencolok dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ketika kita menggunakan desain yang minimalis, sederhana, simple gitu, walaupun terlihat artistik tapi dia menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu yang bagian terpenting dari fasadnya itu dia ada satu masif dinding gitu ya, satu masif blok dinding, bidang dinding yang masif gitu. Karena kan memang di bagian depan udah mepet dengan tetangga, sehingga kita meminimalkan bukaan di depan gitu ya yang bisa mengganggu privasi kita, apalagi di lantai 2 gitu ya, dimana lantai 2 ini zona privacy yang private gitu ya, dibandingkan di lantai bawah ini kan zona yang publik dan semi publik. Sedangkan di atas kita gunakan untuk zona privasi yang private gitu ya, untuk privasi si owner. Jadi di bagian depan fasad itu kita meminimalkan bukaan yang secukupnya aja, diatasi dengan bidang dinding yang masif gitu. Itu juga jadinya apa ya, jadinya simple gitu, sederhana. Bidang yang masif itu juga bisa menjaga privasi, tapi dilihat dari luar itu tetap minimalis dan konseptual gitu. Itu bagian fasad. Jadi di bagian depan ada satu garasi ya, cukup untuk mungkin 2-3 motor dari owner dari rumah kita kemudian masuk ke dalam ini. Nah ini di bagian dalamnya itu akan menjadi ruang tamu dan ruang keluarga nih di sini ya, karena udah ada infrastruktur seperti ini, kabel untuk antena dan colokan-colokan mungkin untuk TV juga. Di bagian depan mungkin untuk ruang tamu. Kemudian di lantai bawah ini ada satu kamar utama, satu kamar mandi dan dapur. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada tangga untuk kita akses ke lantai 2 ya, sebagai akses horizontal ke lantai 2 gitu teman-teman. Ini setelah masuk ke dalam, konsepnya masih minimalis juga gitu ya, dengan finishing cat putih gitu ya, putih semua ini. Nah ini lebarnya hanya sekitar 5 meteran mungkin ya, lebar 5 meteran, tapi dengan finishing yang simple dan menggunakan warna putih yang lebih clean dan lebih cerah, sehingga membuat ruangan itu terkesan lebih luas gitu ya teman-teman ya. Karena konsep yang clean atau konsep clean bersih gitu ya, simple, putih, membuat ruangan menjadi lebih terang. Ketika ruangan lebih terang, maka suasana yang ditimbulkan itu akan lebih luas gitu. Jadi
dengan lebar yang terbatas, kanan kiri udah mepet tetangga, kita hanya punya ruangan yang terbatas dengan finishing yang terang membuat ruangan terkesan lebih luas. Sama dengan kamar utama juga finishingnya juga masih sederhana, langsung bisa kita lihat ke ruang utamanya. Nah ini dia. Konsepnya konsep pintu geser ya, jadi minimalis juga. Konsep pintu geser ini juga bisa meminimalkan ruangan untuk pintu ya. Jadi kita konsepnya pintu geser sehingga ruangan kamar ini bisa difungsikan dengan lebih maksimal lagi. Karena kalau misalnya pintu yang swing itu kan dia membutuhkan ruangan untuk swing dibandingkan dengan geser ini kan, jadi ruangannya lebih kecil ya untuk pintu ya, ruangan untuk pintunya lebih kecil. Sehingga kamar yang mungkin lebarnya berapa ini ya? Jadi nggak terlalu lebar ini bisa setiap sudutnya bisa dimaksimalkan, fungsinya itu bisa dimaksimalkan gitu teman-teman. Udah ada untuk infrastruktur AC juga udah disiapkan ya, lubang untuk AC-nya sama colokan untuk AC-nya, untuk listrik AC-nya gitu ya teman-teman. Ini juga di depan masih ada owner kita, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama owner rumah ini, klien kami gitu ya. Jadi masih ada ini, kita bisa langsung ke atas aja, langsung bahas di atas. Oh tapi sebelumnya nih lihat di sebelah sini ada untuk dapur, jadi biar teman-teman ini ya, biar teman-teman kebayang juga di sini ada untuk dapur satu. Mungkin nanti akan ada meja dapurnya. Ini udah ada back wall-nya di sini ya, splash wall-nya di sini menggunakan keramik. Karena kan kalau misalnya kita masak-masak kadang ada apa istilahnya, ada bahan-bahan makanan yang bisa jadi kemana-mana berantakan gitu ya. Nah ketika kena dinding, ketika kita menggunakan keramik ini bakal mudah untuk dibersihkan gitu. Nah di sini ada satu kamar mandi, simple aja kamar mandinya, cukup luas karena dia ada space untuk bak mandi. Jadi masih menggunakan bak mandi ya, walaupun di sini ada shower, kemudian ada kloset duduk juga, tapi di sini masih tetap menggunakan bak mandi nih teman-teman gitu. Jadi mungkin ketika mandi lebih enak gitu ya, biar gitu asik daripada kita menggunakan shower gitu. Oke, langsung ke atas aja. Yuk, langsung kita lihat ke atas. Oke, ini dia tangganya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tips buat teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak punya ruang tangga yang cukup luas gitu ya, untuk ruang tangga yang cukup luas, kita menggunakan tangga yang ada, kalau misalkan kita bilang ini ada windernya gitu. Biasanya ini kan untuk bordes nih, bordes itu kan tempat istirahat. Nah bordes ini dibuat untuk anak tangga juga, sehingga anak tangga yang ada gitu yang bisa terbangun itu lebih banyak, sehingga per stepnya itu tetap sesuai dengan standar kenyamanan gitu. Jadi di bagian bordesnya juga dibuat anak tangga, dan kita sebutnya ini winder gitulah ya. Ini satu, kemudian di atas juga, yuk langsung naik yuk. Nah ini jadi ada windernya ya di sini ya. Tuh di bordesnya ada winder. Selain sebagai untuk tempat istirahat, ini juga bisa menjadi sebagai anak tangga juga gitu. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 ya nih teman-teman ya. Jadi lantai 2-nya itu kan bener kan dengan finishing cat yang putih gitu ya, monokrom gitu ya, putih. Jadinya terkesannya ruangannya itu lebih luas teman-teman. Padahal ini lebarnya kira-kira cuma 5 meter, terus panjang ke belakangnya sekitar 9 meteran gitu ya. Tapi kesannya jadi lebih luas gitu. Mungkin di atas ini bisa jadi ruang keluarga kedua ya, yang lebih private ya. Mungkin di sini bisa jadi tempat kumpul-kumpul untuk keluarga. Kemudian ada satu kamar tidur di bagian depan, ada balkon. Waduh, jadi terang banget di depan nih karena ada bukaan yang cukup lebar juga di depan, langsung dari depan gitu ya. Jadinya ruangannya cukup terang walaupun tidak menggunakan artificial light. Ada balkon juga mungkin untuk santai-santai sore. Kemudian di belakang ada laundry room dan satu kamar mandi gitu teman-teman. Oke, di belakang juga ada skylight. Jadi memang karena belakangnya ini sudah nempel dengan tetangga belakang, kalau misalkan kita tidak kasih bukaan maka ruangannya itu akan jadi gelap gitu ya teman-teman ya. Jadi salah satu caranya menggunakan skylight seperti di atas. Mungkin ini menggunakan solar tuf ya materialnya, sehingga akan ada cahaya juga yang dari belakang gitu, selain dari depan, dari belakang, sehingga cahaya alaminya itu bisa menyebar dengan merata di dalam ruangan. Sedikit cerita tentang
proyek yang di lahan terbatas dengan akses yang terbatas juga. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama tadi teman-teman harus memperhatikan konsep desainnya. Seperti rumah ini dia menggunakan konsep desain yang minimalis. Untuk yang pertama meminimalisir bahan, yang kedua meminimalisir waktu kerja. Nah, kenapa ini akan berpengaruh gitu ke depannya? Kenapa teman-teman harus memperhatikan ini? Karena untuk material bahan dengan akses yang terbatas, maka untuk memasukkan material ke lokasi pun itu membutuhkan istilahnya membutuhkan strategi khusus juga, karena di depan tidak ada akses untuk mobil bak gitu atau mobil truk atau mobil material yang masuk, sehingga harus ada proses langsir dari jalan raya di depan sana untuk masuk ke dalam gang gitu ya. Nah, dengan menggunakan konsep desain yang minimalis, maka kita juga akan menggunakan material-material yang tidak lebih banyak dibandingkan desain-desain yang lainnya. Misalkan seperti klasik yang membutuhkan profilan-profilan lebih banyak, material-material yang lebih mewah misalkan gitu ya, menggunakan granit, menggunakan profilan-profilan yang mewah gitu. Nah, dengan konsep yang minimalis pun material yang digunakan akan minimalis, sehingga proses langsir materialnya itu bisa berjalan dengan lebih cepat gitu ya teman-teman ya, karena nggak banyak material yang dilangsir gitu. Kemudian yang kedua, dengan waktu kerja juga, dengan tidak banyaknya material yang dilangsir gitu kan, karena langsir itu kan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak gitu ya. Apalagi ini proyeknya renovasi bongkaran, di mana puing-puing bekas bongkarannya pun harus kita langsir juga keluar gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Dengan konsep desain yang minimalis dan sederhana, maka waktu pengerjaannya pun akan lebih cepat dibandingkan dengan kita misalkan menggunakan yang industrial gitu ya, banyak profilan-profilan industrialnya gitu kan, pipa-pipa industrialnya yang harus semuanya terekspos gitu. Ketika terekspos maka dibutuhkan waktu untuk membuat dia kelihatan cantik gitu, jadi pipanya juga diatur. Nah, ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama misalkan. Sedangkan ketika kita menggunakan konsep yang minimalis, maka waktu pengerjaannya pun akan lebih cepat gitu dibandingkan dengan mungkin desain-desain dengan konsep lainnya gitu. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan ruang gitu, fungsi ruangnya. Jadi apa yang owner butuhkan, apa yang klien butuhkan, ruang-ruang apa aja itu harus diprioritaskan. Misalkan seperti di rumah ini memang hanya dibutuhkan 2 kamar tidur, ya kita buat 2 kamar tidur gitu. Jadi nggak banyak sekat-sekat juga. Ketika dia open plan, maka dia tidak atau meminimalkan sekat, dia akan membuat ruangan menjadi lebih luas gitu. 2 kamar tidur cukup, 2 kamar tidur ya kita bangun 2 kamar tidur seperti ini ya. Ada satu di atas, ada satu di bawah. Mau lihat bagian kamar tidurnya mungkin ya? Yuk. Jadi ini kamar tidurnya di bagian atas. Oke, ini udah nyala. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, jadi dia meminimalkan bukaan di depan, fasad di depan gitu ya. Di sini bagian tembok yang masifnya, kalau misalnya dilihat dari depan itu dia kelihatan temboknya masif gitu ya, hanya polosan gitu aja. Bukaannya secukupnya aja, tapi tetap memaksimalkan cahaya dan penghawaan alami gitu. Dipercantik dengan balkon yang bisa dilihat dari luar juga. Jadi memang aksen utama dari fasadnya itu ada di balkon, di tempat santai-santai gitu ya teman-teman ya. Lihat nih. Ini di balkon, mungkin agak backlight kalau dari sini, jadi kita agak ke kanan dikit mungkin ya. Nah, ini jadi bagian balkonnya. Aduh, sampai keselak teman-teman di bagian balkonnya. Oke, view-nya sih ya memang langsung tetangga di depan ya gitu ya. Mungkin kalau sore akan lebih indah karena akan ada cahaya-cahaya jingga dari langit gitu ya teman-temannya. Jadi akan lebih indah juga kalau misalnya sore. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya balkon ini selain berfungsi sebagai untuk tempat santai, selain berfungsi sebagai area bernafas bangunan untuk memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami, balkon ini juga bisa sebagai area transisi batas terluar rumah dengan batas terluar ruangan. Jadi ada area transisinya. Jadi ketika hujan turun ataupun ada
panas yang terik datang itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi masuknya dia itu akan ke balkon gitu teman-teman. Jadi balkon ini juga bisa menjadi strategi untuk ruang transisi antara ruang luar dengan ruang dalam gitu ya. Oke, karena di balkonnya sendiri ada atapnya gitu ya, kayak topiannya gitu, sehingga panas yang masuk, cahaya alaminya itu bukan cahaya langsung gitu dari matahari. Kalau cahaya langsung kan panas gitu ya. Sedangkan kita membutuhkan ruangan yang mungkin sedikit lebih adem gitu ya, sehingga nyaman ditinggali, nyaman untuk beraktivitas. Kemudian ketika ada hujan turun juga dia nggak langsung kena ke jendela kita nih teman-teman. Jadi kenanya ke balkon kita gitu. Itu juga bisa menjadi ruang transisi. Terus apa lagi ya yang perlu diperhatikan ketika bangun rumah di lahan sempit? Tadi udah tentang prioritas ruangan udah, kemudian oh ya jalur langsirnya juga harus diperhatikan ya, mana-mana bagian-bagian yang paling dekat ke jalur utama gitu ya, karena butuh proses langsir, butuh tenaga dan butuh waktu. Itu proses langsir, material yang digunakan juga diprioritaskan, konsep desain juga diprioritaskan. Hasil finishing juga harus diprioritaskan, ketinggian bangunan juga harus diprioritaskan. Jadi untuk membuat kesan rumah yang luas itu karena lebarnya mungkin udah terbatas, maka tinggi bangunan ini bisa menjadi strategi untuk membuat ruangan terkesan lebih luas gitu. Jadi si tinggi ruangannya ini, tinggi dari lantai itu plafonnya itu dibuat agak sedikit lebih tinggi supaya dia kesannya lebih luas dan ada sirkulasi udara yang baik juga gitu. Mungkin itu sedikit yang harus diperhatikan ketika membangun rumah di lahan yang terbatas dan aksesnya terbatas juga. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya kalau misalnya teman-teman punya lokasi di lahan yang terbatas dan akses terbatas juga, terus teman-teman aduh banyak banget nih yang harus diperhatikan gitu ya, banyak banget yang harus dipertimbangkan. Jangan khawatir karena ini salah satu proyek Bintoro yang udah terrealisasi dan udah jadi, udah 100% rampung. Kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya juga tadi, bagaimana cerita dari ownernya juga menarik sekali. Ketika ownernya ini memiliki lahan yang terbatas, insya Allah Bintoro akan selalu amanah mengerjakan proyek teman-teman dimanapun lokasinya, mau lokasinya terbatas, mau lahannya terbatas, mau aksesnya terbatas, ataupun teman-teman punya lahan yang luas juga dengan akses yang luas juga, insya Allah Bintoro akan tetap amanah membangun rumah impian dari teman-teman. Sebelum terakhir kita mau lihat di bagian belakangnya nih, bagian laundry roomnya nih, yuk. Nah ini dia teman-temannya bagian belakangnya. Jadi ini ada satu kamar mandi ya, ada toilet duduknya, sama ada satu keran air nih teman-teman bagian kamar mandi. Lihat, bagian kamar mandinya juga karena terbatas, jadi dia menggunakan finishing keramik yang cerah gitu ya teman-teman ya. Ketika terkena cahaya itu dia akan menimbulkan kesan yang cerah, sehingga kamar mandinya tidak terkesan sempit tapi terkesan lebih luas gitu, karena lebih terang gitu ya, lebih bersih gitu ya. Dia menggunakan semacam granit tile gitu untuk dindingnya, sementara untuk lantainya pastinya kita menggunakan keramik yang ada teksturnya, agar ketika menggunakan kamar mandi ini itu tidak gampang terpleset gitu, jadi tidak licin gitu. Jadi kita menggunakan yang ada teksturnya pastinya ya teman-teman ya untuk kamar mandi. Teman-teman juga untuk lantai pastikan menggunakan tekstur yang keramik atau finishing yang ada teksturnya sehingga tidak mudah terpleset. Selain untuk kamar mandi, juga untuk area-area basah seperti laundry ini gitu. Di laundry room nih. Masih ada di bawah, masih ada ini ya, sedikit perbincangan antara owner dengan pengawas kita, karena mungkin ada sedikit bagian yang finishingnya itu kurang gitu, mungkin di finishing lagi itu masih ada koordinasi juga di bawah. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya audio kita agak terganggu suaranya ya, tapi ini mungkin bagian terakhir dari review rumah kita kali ini, jalan-jalan rumah kali ini di daerah Jakarta Timur. Ini pembangunan bongkar total bangun baru. Kok jadinya bongkar baru bangun total, sama aja kali ya begini gitu ya. Pokoknya ya itu, dan ini jadi bagian terakhir. Skylightnya ini terlihat ya, skylightnya ya. Nih kita lihat sini nih. Tuh jadinya terang nih, ada skylight di belakang sini. Wah
Mantep banget sih. Dan karena ini laundry room, ketika kita bekerja supaya dia tidak sumpek, selain pencahayaan juga harus ada penghawaan alami yang maksimal, sehingga dinding yang sebelah kanan saya ini dibuat dengan roster sehingga ada pori-porinya gitu, bukan dinding yang masif gitu, ada ventilasinya gitu. Nah bener kan, kalau misalnya untuk area basah teman-teman juga harus menggunakan yang bertekstur gitu, sehingga ketika kita mencuci ada genangan-genangan air, kita tidak gampang terpeleset. Selain itu juga dia harus ada floor drainnya, supaya kalau misalnya ada air yang terciprat bisa langsung menuju floor drain sehingga tidak ada genangan air. Oke. Dan di sini juga udah ada apa ya, kita sebutnya ini tangga monyet ya. Kalau kita sebut tangga monyet, bukan monkeypox. Waduh, ini lagi rame nih monkeypox nih. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu sehat, selalu jaga kesehatan ya. Tapi yang ini namanya tangga monyet nih. Nah ini fungsinya untuk infrastruktur untuk maintenance. Sorry. Jadi untuk maintenance di infrastruktur di area-area atap gitu. Jadi aksesnya itu mudah gitu ya, akses vertikal ke atasnya itu mudah gitu. Oke, mantap, udah ada area jemurnya juga nih disiapkan nih dari besi, profil besi ya, profil besi persegi kotak ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut seputar pembangunan atau mungkin seputar rumah ini, mungkin tips-tips and inspirasi-inspirasi membangun di lahan yang terbatas dan akses terbatas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah aja ya. Nanti kita coba jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya, sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang proyek-proyek kita. Ada hal-hal menarik apalagi yang bisa kita pelajari. Teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan nih pelajaran-pelajaran lainnya, proyek-proyek lainnya gitu ya dari kami Bintoro. Terima kasih, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.